Jadi buat sahabat-sahabat ya, karena sekali lagi dulu Ngaji Roso tuh mulai beli perak tuh masih harga 30.000 ya, dan sekarang udah di atas 100.000, dan mungkin 2030 bisa sampai 300.000, kita nggak tahu. Tapi yang jelas secara keuntungan teman-teman jelas naiknya persentasenya lebih lebih besar ketimbang Benar, emas ya Bang benar, Mardigu ya. benar. Dan nanti teman-teman bisa inden ya, bisa pre-order dulu gitu yang mau butuh silver di Dinaran, yang mau daftar jadi agen juga bisa lewat Ngaji Roso nanti ya Lewat Pak Ngaji ya. Roso, emang Mm-mm, saat ini kita bermitra dengan Ngaji Roso dari mulai dinaran emas, mm-mm, mm-mm. dinaran perak, nanti dinaran koper, dan itu eksklusif. Kita benar-benar tidak membuka kemitraan yang lain karena kita lebih. Jadi teman-teman kalau ini ada di Ngaji Roso gitu ya. Sisanya cuma ke dinaran. Benar kita nggak buka yang lain. Eh, Alasannya memang kita tuh ingin berkumpul sama yang satu rasa. Hmm, Karena kan a bird as a same feather flocking together, bener nggak? hmm. Burung dengan bulu yang sama hinggap di dahan yang sama, bener nggak? Jadi kita tuh nggak banyak pertanyaan, ini apa sih maksudnya, ini apa maksudnya. Ngaji Roso tuh udah satu vibrasi gitu, Iya, nggak. iya, iya. Maksudnya gimana sih? Nanti dunia nggak pakai internet, transaksinya pakai eh, perak, ya mungkin aja. Iya kan? Hal itu eh, karena di akhir zaman hadisnya ada kok, transaksikan balik ke fisik emas dan perak. Sebelum ini ya Pak, yang kemarin viral itu yang putranya Cak Nun, Mas Mas Sabrang kan Hmm. mengatakan bahwa ke depan itu yang bergejolak tidak hanya di Indonesia loh, di luar di dunia semua bergejolak. Hmm, hmm, hmm. Makanya mulai sekarang jangan jual tanahmu, kalau bisa simpen aset emas, perak itu. Iya, Sekarang iya. Pak Mardigu ngomong begini lagi. Sama kan istilahnya ya itu Iya. memang kita satu vibrasi, kita geng Maiyahan juga. Kita doakan mudah-mudahan Simbah lekas sembuh ya Pak ya. Iya, amin, amin, amin. Ya, ya, Aduh, ya. beliau keren ya Pak ya. Kita perlu pemikiran beliau. Beliaulah Mm-mm. yang pertama kali mungkin membreak through Pak cara berpikir untuk ke depan, untuk apa namanya Merawat membuka. pluralisme. Iya, dan dia mungkin yang mistis-mistis yang ditebas oleh dia karena dia Nah, logik kan. betul. Pengajaran logik, common sense, akal Mm-mm, sehat mm-mm, gitu segala mm-mm, macam. Jadi kita perlulah tokoh-tokoh seperti itu. Kita rindukan mm-mm. banget gitu ya. Nah, setelah ada tokoh ini kita cuman orang-orang yang berada di belakang mereka yang sektor realnya. Jadi Ya, kita, nah ini loh yang dimaksud perak. mm-mm, Perak yang model begini itu adalah komoditi. Perak yang model begini namanya metal aset. mm-mm, Karena ada harganya beda-beda tipis, mahal sedikit mm-mm. gitu ya, mahal sedikit. Bahkan nanti kita ada satu seri lagi itu very limited, emasnya dikasih rhodium. Jadi atau peraknya dikasih rhodium. Jadi gini, perak ini ada masalah dengan oksidasi. Sekali lagi ini kalau nilainya nggak akan pernah berubah, cuman oksidasi itu cuman kusam aja gitu ya. Mm. Nah, kita nanti keluarin yang dicampur dengan rhodium. Jadi di coating sama rhodium, RH bahasa kimianya. Itu kemplingnya lebih kempling daripada platinum. Nanti kita bawain contoh. Ya, Tapi rhodium nggak murah. Rhodiumnya nggak murah. Jadi udah 9999 tambah rhodium. Itu very limited gitu. tapi kan di luar sana Pak, ada yang ngomong, aduh nanti gimana itu, jangan jangan percaya, nanti tuh nggak bisa dijual kemana-mana tuh Nah, itu perak itu menarik. gimana tuh Pak? Itu menarik. Jadi Dinaran sejak awal usianya 6 tahun itu adalah portable portable precious metal exchange. Sebenarnya ini bahasa sehari-harinya adalah alat tukar portable untuk precious metal. Jadi kalau misalnya kita punya perak, mau dijual kemana? Titip jual ke Dinaran, Hmm. nggak usah nunggu ada orang beli. Dinaran langsung cover, katakanlah sekarang 10 gram adalah 1,1 juta, misalnya kayak gitu. Begitu, kan pegang fisiknya. Kirim aja ke Dinaran fisiknya, maka di rekening akan punya 1,1 juta. Nah ini mau transfer kemana terserah. Gitu, mau transfer ke pribadi, mau diambil 100%, mau disimpan, mau diambil cuma 100 juta, 100 ribu, itu bisa. Jadi Dinaran itu menerima lebih bagus dari rate manapun, karena yang lain kalau emas tuh rate-nya bisa 10-15% spread-nya. Di perak agak besar, hanya Dinaran yang ngasih 13%. Spread-nya 13%. Jadi
sementara harga ininya naik 100%, itu 13% nothing sebenarnya. Jadi bahkan kalau jumlahnya besar ada lagi spesial special price-nya. Jadi nanti apakah kalau saya beli dari perak tempat lain bisa dinaran juga nerima, tidak Bisa, harus Pak, ya? dinaran punya dinaran, mau dari euro, mau dari manapun kita terima selama lulus tes. Iya. Apa kita punya mesin itu ya. Tes itu lulus kadarnya sekian kita terima gitu. Pokoknya kadarnya 93 kali minimum itu kita anggap murni. Tapi di luar itu ada rate-nya kan, ada presentasinya. Jadi kita nanti kalau teman-teman di rumah punya perhiasan sekarang dibalik sekarang. Kalau saya punya perhiasan perak gimana? Sini. Yang guntingan, yang hilang satu, anting perak, sini. Bisa. Itu bisa. Oke. Jadi ini bukan sekedar beli perak begini doang dari kita, tapi kita pun jadi penampung perak, emas. Misalnya cincin kawin tapi udah pecerai, bener nggak? Ya udah kasih kita. Bener nggak? Kasih kita. Dan itu harganya bener-bener 24 karatnya sekian, karena ini 17 karat udah presentasinya langsung begitu. Bener-bener begitu, dan uangnya langsung taruh di dinaran, mau transfer dimanapun terserah. Jadi supaya menghindari tunai gitu kan. Tapi hari itu juga di check out nggak apa-apa gitu ya. Jadi di sini ada solusi bagi teman-teman yang tadi ada perak, dapat sepotong, hilang, tergunting, pecah ininya udah jelek perhiasan, kasih kita gitu ya. Yang perhiasan yang ditempel ya. Iya. Kalau perhiasan rumah itu peraknya dikit, cuma coating doang itu. itu jadi ini jadi momen, terus sama kita pure lagi, kita murnikan lagi, kita jadikan yang ini. Jadi nanti kalau dia udah kekumpul 10, 20 gram, 30 gram, kita akan perak-perak tadi kita refine. Jadi keluar 999. Jadi sekarang kita ngeluarin 10 gram aja. Nanti kita akan mengeluarkan yang 31 gram, yang 1 troy ounce. Jadi kita cuma 2, mungkin 10 gram dan 1 troy ounce. Kita nanti ada dinaran emas juga akan kita launching. Jadi terus yang koper siap-siap, tembaga, karena tembaga kemarin naiknya 67%. Oh iya Pak. Tembaga juga kebutuhannya tinggi. Tembaga sama silver. Kalau Cina ngamankan silver, katanya Amerika tembaga. Tembaga, iya kan? Bener nggak? Ya, jadi kita harus bermain di semuanya. Dan ya ini sebenarnya nasihat dari nenek moyang kita aja yang bandel gitu loh. Ya udah sekarang udah diingetin dengan akan terjadinya perang, akan terjadinya cuaca contoh sekarang ini harusnya udah musim kering tapi basah juga sehingga pertanian morat-marit. Anda tahu kan saya punya di Klaten, kita punya sekian, di Nanggulan saya punya sawah segala macam. Gara-gara ini kan tidak sesederhana mau swasembada pangan, enggak sederhana. Yang ngomong pasti nggak pernah jadi petani. Ribetnya dengan cuaca kayak gini nih. Ribet hajar sekali. Padi terus aja Pak. Kenapa? Hajar padi terus aja. Enggak, kita sekarang geser tergantung kebutuhan. Oh gitu ya. Jadi 2 kali padi, 1 melon, kemudian ke Brambang gitu ya. Tergantung karena cuacanya nggak bisa. Iya betul. Nggak bisa kita. Jadi kalau padi-padi terus nggak mungkin. Kalau yang ngomong itu pasti cuman guru sekolahan, dosen yang nggak pernah ke sawah, yang nggak ngerti bahwa masalahnya itu tikus, gitu ya. Oh iya Pak. Tikus di mana-mana. Terus ada lagi masalahnya. Jadi kemarin itu kita kebingungan, kita tentang, kita kan ngaji roso, jadi rosonya nih. Kita tuh bingung sama, kita udah melakukan pakai herbisida, pestisida, ini segala macam, pakai setrum untuk tikus ya, kita setrum yang mati petaninya gitu loh, pokoknya. Ribet ya. Apakah pemerintah ngerti begituan? Nggak ada. Akhirnya ada yang menarik. Kita datang ke Bali demi belajar. Tahu nggak? Satu orang bilang, Bapak sudah melakukan sedekah bumi. Kaget saya. Sedekah bumi ya? Gak usah diterusin, saya bilang gitu. Kita selamatan, ya pakai ini, tapi sedekah bumi. Ajaib loh. Tikus yang geser. Masya Allah. Bukan, saya bilang. Dan tradisi di Klaten, di daerah tempat saya yang di mana, daerah Delanggu itu, sudah ritual itu nggak dilakukan udah lama katanya. Jadi, oke, Anda boleh bilang itu musyrik, terserah.
Tapi demi gue nggak ada tikus gue lakukan. Bener gak? Puluhan hektar tanah gue jebol kan kemarin. Akhirnya pas kita lakukan itu, jadi kita udah tidak terlalu dekat sama alam. Sekali lagi, lu yang belajar akademisi, yang sekolah, mau IPB segala macem, lu nggak ngerti sedekah bumi. Betul. Gak jalan, bos. Iya. Itu realita ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita ternyata kita harus dekat sama alam. Itu Patetan Jolotundo itu, Pak. iya. Itu kalau nggak di ibaratnya kalau orang Jawa manganan, nggak di sedekah bumi gitu ya. Itu. Sumber alirannya beda, Pak. Belok aja. Iya. Kita udah tahunan kita main di sini. Makanya kalau bilang, Indonesia tahun ini swasembada pangan, kita langsung nengok begini nih. Lo nanamnya di mana? Bener nggak? Siapa yang nanam? Gitu loh. Bener. Itu maaf ya bagi yang mengatakan swasembada pejabatnya. Ngapunten, minta maaf. Karena realnya tuh nggak semudah congornya motivator kayak Bosman gitu. Realnya susah ternyata. Tapi kita nggak menyerah karena dari puluhan kita punya resto, kita daripada bergantung pada beras orang lain, kita bergantung pada beras sendiri kan gitu kan. Kita ya inilah, ya itu kita mau swasembada sendirilah. Tujuan sebenarnya bukan apa-apa. Kita ingin low. Jadi kita jual minuman cuma 8.500. Nggak mungkin kita jual puluhan ribu, itu kemahalan. Jadi kita punya 40 hektar kebun kopi, jadi kopinya dari kopi kita sendiri, beras dari kita sendiri, unagi dari sendiri, semua dari sendiri. Jadi ya supaya harga kita tekan gitu. Pabrik mie-nya kita punya sendiri. Jadi demi orang bisa makan. Daripada 15.000 dikasihnya karbo. Iya. Mendingan lo makan tempat gua. 13.000 dapat cakalang. Iya. Gitu. Bukan ngeledek ya, bukan ngeledek. Iya. MBG bener, niatnya bener. Gua dukung 1000%, niatnya bener, termulia. Gitu. Nggak berani gua ngelawan. Tapi bisa jadi ganjalan ya Pak ya, 2029 kalau nggak diberesin ya. Benar. Kasihan, karena presiden kita kan niatnya bagus. Tapi dia niatnya bagus sebenarnya beliau itu ya. Niatnya bagus, tapi ya mengerjakan sesuatu yang baru ini kan nggak mudah. Apalagi yang mengerjakan bukan pebisnis. Kan Iya. Iya kan, mindsetnya kan harus bisnis, gimana efisien, gimana distribusi. Misalnya saya nih, jadi orang nomor 1 MBG. Nomor 1 yang saya nggak buat adalah dapur. Kenapa? Kenapa mesti buat dapur? Gini, restoran Padang, jadi warung Padang, warung Madura, warung Tegal, bener nggak? Warung Sunda, warung Jawa, jutaan jumlahnya. Sudah menyediakan ratusan bahkan miliaran piring. Nggak ada satupun yang keracunan. Masa, Bener nggak? Ya mendingan hari ini vouchernya ke sini, hari ini vouchernya ke sini, hari ini vouchernya ke sini, didistribusin aja. Dan kita hitung hari ini makannya harus begini ya, kita cek. Ngapain punya apa? Bener nggak? Iya tuh, Punya bener banget tuh. apa? Habis-habisin anggaran bikin dapur segala macem. Ya itu habis nggak karuan ke sana gitu. Sama seperti Koperasi Merah Putih. Gua tahu cita-citanya mulia. Pertanyaan saya, Indomaret tutup aja Alfamart. Iya, gua ngerti. Paham. Pertanyaan gue, isi koperasi nanti apa? Kalau isinya Indomie juga, Samsu juga. Bener nggak? Iya kan? Isinya Unilever juga. Ya sama aja itu mah. Oligar juga yang tajir, bener nggak? Lu pindah aja itunya. Gitu. Nah, harusnya jangan dibangun koperasi. Maaf kalau bukan nih. Ingat, transaksi terbanyak itu adalah pasar tradisional. Harusnya memperbaiki pasar. Jangan bangun itu, pasar yang dibangun. Gitu. Jadi pasar yang ada dibangun. Jadi orang jualan sayur itu kan nggak bisa 24 jam, udah layu. Nah, dengan sayur orang lari ke pasar tradisional lagi. Nah, pasar tradisional cuma ngerapihin gitu doang ya, terus udah ada cornernya koperasi yang jadi ngelola pasar. Nggak banyak duit yang keluar. Cuman ya sekali pejabatnya bukan gua. Iya. Balik lagi nih teman-teman ke silver ya. Jadi silver yang dibikin Mamardigo tuh cetak terbatasnya sementara hanya 10 gram. Dan itu masih terjangkau sih ya. Ya, 10 gram sekarang berapa ya? 1,1 juta ya, kalau nggak salah kira-kira ya. Jadi masih terjangkau lah buat masih teman-teman. terjangkau. Jadi kita memang 10 gram semua. Jadi seri kita nanti seri 10 gram. Jadi kumpulin nabung. Bisa
bisa nanti serial, karena ini nanti percaya ya, ini saya mainan investasi itu udah banyak. Nanti yang dapat nomor misalnya nomor 7, nomor single, terus gue dapatnya 723, gue dong nomor 9 gitu ya. Itu tuh rebutan nomor besar itu dibeli karena gue beli dong serial itu, karena kita udah pakai database. Serial itu tuh benar-benar masuk ke database. Jadi ini benar-benar nomor 9 tuh ada dipertanggungjawabkan di situ nomor 9. Jadi memang limited nomor 9, akhirnya mereka kecil-kecilan numbers gitu. Dan itu menjadi satu nilai koleksi. Apalagi 001 gitu. Iya, Nah, iya, jadi iya, kalau iya. bagi teman-teman yang untuk apa namanya Fortune Dragon, ini bisa Silver War nih. bukan Silver War. bukan Iya tuh. perang di Teluk nih. Ini perang silver nih kita. Rebut-rebutan 001 nih. Benar. Iya, iya.